La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Surat apa itu? As-Saffat surat ke-37. Ayatnya dari ayat 100. Dari Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya di sini. Qala ya bunayya, ini ya bukan ani. Inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza taro. Lah ini jawabannya. Qala ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Dibaca Abu Habib. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Menyembelihmu kan? Menyembelihmu, bukan meracunmu. Dasar betul itu ya, kejam betul. Meracun itu kejam betul. Tetapi menyembelih lebih kejam lagi itu. Anaknya dewe loh itu. Dilemparkan ke sumur, dibalangi watu saka dhuwur, itu kejam. Nek dibelah dewe. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Yang sabar. Terus? Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini kalau sebagian dari uraian, ketika kaki kanan Nabi Ibrahim itu sudah menginjak kedua kaki Nabi Ismail, ditaleni ben ora kecundalan, ora jejak-jejak. Ketika kaki kiri Nabi Ibrahim sudah menginjak kedua kaki Nabi Ismail yang juga diikat. Ketika tangan kiri Nabi Ibrahim sudah jambak rambutnya Nabi Ismail, gulune iki longgar. Ketika tangan kanan Nabi Ibrahim sudah memegang pedang yang tajam berkilo-kilo terterpa sinar matahari pagi, tinggal karek makek. Bayangkan itu. Bayangkan. Melotot ujune anake ora tegel. Ndelok anake ditetaki ora tegel. Tapi Allah memerintahkan Ibrahim, anakmu racunan ben mati. Itu kejam dan itu tidak diperintahkan oleh Allah. Atau mungkin ya, ini sekedar variasi saja. Angan-angan saya. Kita ketika dia tidur,
kita duduki dada dan kedua tangannya, kemudian bantal kita tutupkan ke hidung dan mulutnya. Wes, ayo, ambekono. Oh, itu kejam sekali. Membunuh anak dengan bantal, membunuh anak dengan racun. Tetapi ini lebih ngeri lagi. Kalau logika yang kita pergunakan dan bukan ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kecintaanku itu sudah habis, aku serahkan semata-mata kepada Allah dan tidak tersisa sedikit pun kepada orang lain. Kalau aku cintai orang lain itu karena perintah Allah. Sering saya angkat kan? Kalau Allah itu memerintah saya membunuh bapak dan ibu, oh tak pateni tenan. Dipecel-pecel, tak pecel-pecel tenan. Tapi karena cinta saya kepada Allah tidak sempurna, kalau saya tidak mencintai ibu dan bapak saya, maka ibu dan bapak saya itu saya cintai semata-mata karena Allah. Termasuk anak juga begitu. Membunuh anak dengan diracun, membunuh anak dengan wajahnya ditutupi dengan bantal. Dengan cara apa lagi? Cegur ke sumur. Oh, itu kejam. Tapi nggak ada yang lebih kejam dibanding dengan ketika seorang bapak itu menyembelih anaknya dengan pedang dan memotong lehernya. Satu kepala wartawan Amerika yang dipenggal oleh ISIS itu sak negara geger kayak itu. Termasuk kita ikut gegeran deh itu. Wala. Manusia kok kejamnya seperti itu. Ini komentar ulama itu. Manusia kok kejamnya seperti itu. Menungso kok dibelah dipadake wedhus, Pak. Wartawan nunggu lebih geger lagi. Nabi Ibrahim la haula wala quwata illa billah. Kelahiran Nabi Ismail itu diharapkan kelahirannya setelah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu mestinya ya waktu dia mantan anyar ya Wan ya. Betul toh? Betul enggak? Ini angel ngendak. Oh piye. Saya baca dalam Sofatut Tafasir, saya baca dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Qur'annya Al-Qurtubi dan yang lain, itu menerangkan usia Nabi Ibrahim itu sudah sekitar 120 tahun. Usia Sarah itu dikatakan, ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan digenapkan menjadi 100. Lalu Nabi Ibrahim nikah usia 30, waktu itu Sarah usianya 10 tahun. Ya. Sarah. Hajar itu setelah perjalanan pernikahan agak lama dan tidak dikaruniai anak, akhirnya beliau menikahi Hajar. Yang Hajar itu adalah budak. Gimana? Nyambung ya? Hah? Enggak. Hajar itu nama lain Ummu Ismail, Sarah itu Ummu. Enggak, salah enggak saya? Namanya sok lalen ya, ya. Gimana? Ya nanti dibuka lagi lah. Tapi perasaan saya enggak clear. Ya mendingan ndak mau jenenge mantan anyar ya ndonga ya. Ya Allah minta anak yang soleh, solihah, mukmin, mukminah, muslim, muslimah, apal bareng. Gitu kan? Mujahid, mujahidah, sa'ih, sa'ihah. Yang berdoa itu Nabi Ibrahim, seorang nabi, bahkan seorang rasul, bahkan seorang ulul azmi, bahkan seorang Khalilullah. Doanya belum selesai mesti dikabulkan. Wis mesti sasi ngarep bojoku raket meneh. Sarah tuh enggak akad. Sampai ada orang mengibaratkan seperti orang yang meludah di musim dingin
di daerah Chechnya sana. Orang meludah di musim dingin. Ludah itu bukan loh ya, tidak harus diartikan negatif, tidak. Orang yang meludah di musim dingin di Chechnya. Temperatur itu di bawah 0 derajat, bahkan sampai 10, bahkan sampai 15. Konon orang meludah itu berwujud air, belum sampai ke tanah itu tadi es. Begitu cepatnya. Doa Nabi Ibrahim mestinya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah mengabulkan tidak dalam bentuk sesegera itu, karena ingin menguji Nabi Ibrahim. Tekan ngendi nggonmu ndonga sak keselmu, putus asa apa enggak. Ketika Nabi Ibrahim berusia 120 tahun dan istri kedua beliau Hajar tadi sudah hamil, tidak terlalu lama unda-undi antara Nabi Ismail dan Ishak itu usianya. Datang malaikat memberitahu bahwa Allah akan karuniakan anak. Surat Hud. Surat Hud ayatnya 72. Qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan inna hadza la syai'un ajib. Akhi coba. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Mana mungkin saya bisa punya anak? Saya ini sudah tua renta, suami saya juga sudah tua bangka. 11 tahun yang rumah sakit ngapa? Jantungnya kambuh. Oh ya member. Ke rumah sakit ngapa? Darah tinggi, namanya 100 tahun ya. Komplikasi antara ginjal, paru-paru, ya maklum. 100 tahun ke rumah sakit arep ngopo? Arep babaran. Mau melahirkan, bahasa hari ini begitu. Saya cuma mau menekankan betapa bersyukurnya Nabi Ibrahim dengan dikaruniai anak Nabi Ismail yang pertama. Kelanjutannya nanti Nabi Ishak. Kita bisa bayangkan betapa cintanya Nabi. Falamma balagha ma'hu sa'ya tadi surat As-Saffat tadi sudah bisa diajak mandiri. Ya sekitar 17 tahun lah kalau sekarang. Kok ukurannya 17 tahun itu dari mana ya? Ukuran 17 tahun itu dari mana? Dulu waktu saya kecil, film itu ada film segala umur. Gedung bioskop itu. Terus? Enggak, ramudeng itu. Film itu ada 3 macam. Lah 100. Segala umur, Bapak itu nonton 13 tahun. Nah, itu cah cilik dijak ya keneng. Kemudian 17 tahun. Ini dari mana ukurannya ya? Dari mana ukurannya? Saya sendiri kok kepleset dengan kata-kata itu. Padahal kalau yang dijadikan ukuran itu balik, Ibnul Jauzi mengatakan, berkali-kali saya terangkan, orang itu disebut balik ketika dia berusia 15 pun 15 Hijriah. Jadi 15 tahun miladiah dikurangi 150 karena antara miladiah dan Hijriah itu terpaut 10 hari. 14 setengah lah. 14 tahun 200 lagi. 200 hari. Atau dia sudah mimpi basah, atau sudah tumbuh rambut di bawah pusarnya, atau kalau perempuan sudah haid atau sudah nikah. Kita suka terjebak dengan kata-kata 17 tadi. Anak gadis pun disebut sweet 17. Baik, sweet dak lah. Oh, Masya Allah. Perintah untuk menyembelih anak itu ketika anak sudah dewasa. Bayangkan
bukan disuruh nyiklop, bukan disuruh membenamkan ke dalam, kejam sekali. Tapi disuruh menyembelih. Kamu lihat leher Ismail yang masih utuh itu, kamu gorok dengan pedang kamu. Kamu lihat kulitnya yang terpotong, kamu lihat tenggorokannya yang terpotong, kamu lihat darah yang tersembur dari sana. Melihat anak disembelih saja saya yakin, astagfirullah, anak disembelih. Ini Nabi Ismail diperintahkan, kamu sembelih anak kamu. Wahai anakku, aku bermimpi. Mimpi seorang nabi adalah wahyu, bahwa aku diperintah Allah menyembelih kamu. Fandur madza taro, bagaimana pendapat kamu? Saya tak istikharah dulu, mungkin begitu. Itu sampai banget itu. Sampai banget itu. Atau reaksi yang kita baca, bocah umur 15 tahun, 16 tahun, gagah-gagahnya bocah ya. Numpak pit motor, berompit itu. Malam hari orang nganggo lampu ngebut. Di bahasa awamnya ya, diagar-agari bapaknya, kamu akan saya sembelih, padahal usia bapaknya itu sudah 120 tahun. Apa? Aku harus mbak belah, ambokku tak belah dewe. Ya abatif almatu marsa tajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Bapak dapati aku termasuk orang yang sabar. Ini anak didikan Ibrahim sejak kecil. Anak yang oleh Allah akan diangkat menjadi seorang rasul. Tapi sekali lagi, berakrab-akrab dengan darah. Kecintaan kita kepada apa saja dan siapa saja, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang kelahirannya ditunggu sekitar 90 tahun, itu menjadi kecil ketika berbenturan dengan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ingat tadi, walamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika pedang itu tinggal beberapa senti dari leher Nabi Ismail, dan tidak ada sedikit pun keraguan pada Nabi Ibrahim, dan tidak ada sedikit pun keraguan pada Nabi Ismail. Fana daina ayya Ibrahim qad saddaqtar ya, cukup. Kamu telah melaksanakan kebenaran impianmu. Kalau saya boleh tambah, kamu cintai anakmu sepenuh hati, sundul langit. Tetapi kecintaan kamu yang sangat besar kepada anakmu menjadi kecil ketika dibenturkan dengan kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah banyak ya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dengan bapaknya dalam perang Badar, diabadikan oleh Allah riwayatnya secara tersirat dalam surat Mujadilah, surat 58 ayat terakhir dulu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Kisahnya sama itu. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketemu bapaknya Al-Jarrah dalam perang Badar. Nah iso ojo aku sing mateni bapakku, bagaimanapun juga masih ada hubungan darah antara saya dengan dia.
Sama sekali saya tidak berusaha melindungi keselamatan bapakku. Nek bapakku kuwi mati sing mateni iki aja aku lah, kira-kira begitu. Nggak, bapaknya melihat dia dengan mata yang memancarkan kebencian. Dia berusaha untuk menghindar. Begitu dia lari ke utara, dikejar ke utara, belok ke barat, dikejar ke barat, belok ke selatan, dikejar ke selatan. Loh, ada apa? Kok sampai sesemangat itu bapak saya dengan pedang yang diacung-acungkan ingin membunuh saya dalam peperangan ini? Jawabannya satu, karena saya Islam, dia kafir. Seperti Ashabul Ukhdud itu. Kama naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Ashabul Ukhdud itu membunuh orang-orang Islam itu. Orang-orang Islam itu bukan karena mereka itu berontak, bukan karena mereka itu nggak bayar utang, bukan karena mereka itu umpamanya suka berjudi, suka merampok, tapi semata-mata karena keislamannya. Itu akhirnya balik kanan dihadapi bapaknya. Ya itu tadi, yang satu usianya baru kepala 3, yang satu usianya hampir 60 tahun. Salah satu riwayat itu tubuh bapaknya itu dipenggal dengan pedangnya, kedua tangan memegang pedang, dihantamkan ke tubuh bapak sampai akhirnya tubuh itu terbelah menjadi 2. Oh, kualat, kata orang Jawa. Ulaika hizbullah. Ini kalau saya pakai bahasa yang akrab itu, kancaku. Golongan kamu golongan saya, Abu Ubaidah. Karena kecintaan kamu kepadaku, kamu rela membunuh bapak kamu. La ilaha